Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita hari ini. Dipandu firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini roh zaman begitu perkasa, merusak iman dan persekutuan orang-orang percaya. Salah satu dari roh zaman yang mengancam adalah pikiran atau logika. Pikiran atau logika itu betul anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menguasai bumi dan mengelola kehidupan yang lebih baik lagi. Tetapi pada akhir-akhir ini kita melihat kemajuan ilmu dan teknologi telah menggiring, bahkan menjebak manusia modern kepada rasionalitas. Segala sesuatu harus masuk akal. Segala sesuatu itu harus dapat dijelaskan dengan logis dan ilmiah. Akibat pola pikir yang demikian, maka semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau ateis. Karena dia sudah mengkritisi tentang surga. Manusia itu mengkritisi tentang kepribadian Allah. Dan mereka mengurai dan mengukur itu sekali lagi dengan pikiran mereka yang sempit. Padahal pikiran kita tidak akan pernah dapat menjelaskan Tuhan dengan seutuhnya dan sempurna selain daripada Tuhan yang menyatakan diri dan membukakan rahasia itu bagi kita. Karena buat saya pribadi, Tuhan yang dapat dijelaskan, Tuhan yang dapat diukur dengan akal pikiran manusia yang sempit, bukan lagi Tuhan, tetapi dia sudah di bawah kuasa pikiran manusia. Yang kedua, karena pola hidup yang rasionalitas itu, visi kehidupan hanya sebatas dunia. Segala sesuatu yang dilakukan harus pragmatis, ada untung ruginya. Segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk mempertahankan hidup dan kesenangan dunia ini. Hidup kekal hanya sebatas perbincangan dalam ibadah di gereja dan persekutuan, atau mungkin dianggap sebagai dongeng penghibur ketika menghadapi penderitaan dan perkabungan. Ada orang yang berkata-kata bukan karena imannya. Itulah realitas yang ada. Akibat yang ketiga, banyak manusia yang tawar hati. Karena visi, tujuan utama hanya sebatas dunia, maka kelemahan fisik, penderitaan, dan juga kegagalan dalam hidup di dunia membuat manusia sekarang ini gampang tawar hati dan gampang frustasi. Hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang percaya memiliki pengharapan eskatologis, yaitu perjamuan di Sion. Itu di ayat 6 di dalam buku bacaan yang sudah kita baca tadi, Yesaya 25 ayat 6 mengatakan demikian. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Artinya Tuhan menyediakan Sion, Yerusalem yang baru, perjamuan yang abadi, yang sering kita katakan dengan hidup yang kekal. Maka memperhatikan tujuan itu, penderitaan ringan yang sekarang tidak ada artinya dibandingkan dengan sukacita dalam perjamuan abadi itu. Itulah yang dikhotbahkan oleh Rasul Paulus di dalam khotbah kita hari Minggu yang lalu, yang sudah saya sampaikan juga dalam renungan kita. Kita melihat dalam perjamuan itu seluruh bangsa ikut di dalamnya. Maka kita tidak akan kecut hati, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Di sana kita akan bersama-sama, setiap orang yang sudah mengaku Yesus adalah Kristus dan Tuhan akan ikut dalam perjamuan tersebut. Atau dengan kalimat singkat, setiap yang percaya kepada Yesus dan yang hidup di dalam Yesus akan sampai kepada perjamuan itu. Karena Yesuslah yang menjadi hidup dan kebenaran dan jalan menuju kehidupan tersebut. Dalam perjamuan itu ada anggur tua. Diberi anggur tua
yang dikatakan dalam bahasa aslinya senarim, artinya secara harafiah atau secara arti bebas, perjamuan keawetan, atau dapat kita artikan dengan terjemahan bebasnya, perjamuan kekal. Dari dahulu Tuhan telah menyediakan berkat kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang diciptakannya. Tetapi karena kejatuhan ke dalam dosa, maka anggur tua, yaitu hidup kekal itu, tidak menjadi milik manusia yang berdosa itu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita akan sampai kepada perjamuan itu, dan hidup kekal itu kemudian akan disajikan bagi setiap orang yang percaya. Pengharapan eskatologis kita yang berikut di sini kita melihat di ayat 7. Di sana dikatakan, dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada seluruh suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Di dalam Wahyu di sana dikatakan dalam Yerusalem yang baru itu, di sana tidak ada lagi tangis, di sana tidak ada lagi duka. Maka duka yang kita hadapi sekarang ini kehendaknya jangan membuat kita kecek. Karena perkabungan yang kita alami ini tidak berarti apa-apa dengan sukacita di dalam perjamuan yang akan diberikan kepada kita. Dan Tuhanlah yang akan membukakan selubung perkabungan bagi kita. Kain perkabungan itu akan dikoyakkan oleh Tuhan, digantikan dengan sukacita. Yang kemudian di ayat 8 tadi dikatakan tidak ada lagi maut. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Saudara-saudaraku, hal yang paling kita takuti adalah maut atau kematian. Bila Tuhan sudah menjamin di sana tidak ada kematian lagi, maka apalagi yang kita risaukan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih, sekarang ini marilah kita untuk hidup di dalam pengharapan itu, sebab pengharapan itu akan membuat kita menjadi tabah, dan ketabahan kita akan membuat kita menjadi tahan uji, dan tahan uji akan tetap menguatkan kita hidup di dalam penantian Kristus, dan dalam kehidupan sekarang ini kita mengisi kehidupan dengan rasa syukur dan sukacita. Selamat memberitakan pengharapan eskatologis, dan tetaplah bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekunlah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas pengharapan sukacita yang Tuhan beri kepada kami, yaitu hidup yang kekal dan perjamuan abadi yang penuh sukacita. Maka biarlah dalam penderitaan, pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi sekarang ini, kami diingatkan akan tujuan dan pengharapan itu, sehingga kami bersukacita dan sabar dalam kesesakan, sehingga kami memenangkan pergumulan iman, dan kami beroleh hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.